Yang kami hormati Ibu Hidayatus Sholihah selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan tak lupa kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di diskusi kali ini. Baik, izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi sosial kognitif. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Nur Aini Kamalia dengan NIM 29, 3. Khairun Nisa dengan NIM 16, dan saya sendiri Vicky Amalia Azhara dengan NIM 27, dan yang terakhir 4. Anissa Salma dengan NIM 28. Sebelum ke materi sosial kognitif, sebelumnya kita mengenal dulu siapa penggagas teori ini. Penggagas teori ini adalah Albert Bandura. Albert Bandura ini adalah seorang psikolog dan sekaligus penggagas teori sosial kognitif. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925. Dia lahir di kota kecil di Kanada dan di Mundare, Alberta. Albert Bandura keturunan Polandia dan Ukraina, yang mana bapaknya itu orang Polandia dan ibunya Ukraina. Albert Bandura adalah anak bungsu dan satu-satunya anak laki-laki dari anggota 6 bersaudara. Nah, Albert Bandura mendapat gelar diploma dari Universitas British Columbia dan gelar kesarjanaan psikologi dari Universitas Iowa. Di Iowa, dia belajar bersama Robert Schwartz, salah satu perintis teori belajar sosial. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi Universitas Stanford dan berkarya di sana sampai pensiun pada tahun 1974. Dia menjabat Presiden Asosiasi Psikologi Amerika. Jadi dia meneliti teori ini itu setelah mendapat gelar doktor. Nah, Albert Bandura meninggal pada tanggal 26 Juli 2021 yang berusia 95 tahun. Ia terkenal dengan eksperimennya boneka Bobo, yaitu pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan, yang nanti lebih jelasnya akan disampaikan Mbak Khairun Nisa. Baik, sebelum ke pembahasan inti, saya akan menggambarkan sedikit tentang teori Albert Bandura. Jadi beberapa waktu lalu teman saya bercerita tentang adiknya yang seringkali mengumpat, terlebih ketika permintaannya tidak dituruti. Lalu ibu dari anak ini pun khawatir, mengapa anaknya menjadi seperti ini? Mengapa perilaku anak ini menjadi seperti ini? Informasi lebih lanjut, singkat cerita, ternyata ayahnya menunjukkan perilaku yang serupa. Nah, fenomena ini berkaitan dengan teori yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, pengertian teori sosial kognitif. Teori kognitif sosial Albert Bandura menyatakan bahwa faktor-faktor sosial dan kognitif serta perilaku memainkan peran yang penting dalam pembelajaran. Jadi teori ini menekankan bagaimana lingkungan terlebih perilaku dapat menjadi model dari munculnya perilaku tertentu seseorang. Bandura mengembangkan sebuah model determinisme timbal balik yang terdiri atas 3 faktor utama. Yang pertama perilaku, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga orang atau kognitif. Faktor-faktor ini dapat berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Next, Mbak. Kita tonton videonya ini dulu ya. Eksperimen teori Albert Bandura. Jadi di sini topik.
Nah, jadi di eksperimen ini di mana ada seorang anak usia awal sekolah ditempatkan di sebuah ruangan dan dipertontonkan dan ditayangkan terkait video perilaku agresif. Nah, di mana di video tersebut terdapat seorang dewasa yang menendang dan memukul boneka Bobo. Tadi bonekanya namanya boneka Bobo ya? Terus, nah kemudian ketika anak ini ditinggalkan sendirian hanya dengan boneka Bobo, anak ini cenderung melakukan perilaku agresif yang sama seperti yang ia tonton. Jadi dari sini Albert menyimpulkan bahwa perilaku itu tidak muncul begitu saja, akan tetapi perilaku itu dipelajari dari proses imitasi atau modeling perilaku orang lain. Begitu. Selanjutnya akan selanjutnya adalah tentang proses terjadinya teori sosial kognitif pada manusia. Jadi pada teori ini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu attention atau bahasa Indonesianya itu perhatian. Langkah pertama dalam teori ini harus memperhatikan model yang diberikan oleh guru. Nah, dalam perhatian ini ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi. Salah satunya adalah karakteristik dari model tersebut. Jadi sebagai seorang guru kita harus benar-benar dalam memilih model. Nah, kesamaan karakteristik dari model itu juga mempengaruhi kepada perhatian di si peserta didik tadi. Misalkan si modelnya mempunyai karakteristik yang sama umurnya, fisiknya, dan selanjutnya itu akan lebih mempengaruhi perhatian dari si peserta didik. Lalu setelah itu attention atau penyimpanan. Jadi setelah peserta didik tersebut memberikan perhatian, langkah selanjutnya adalah tadi model tersebut disimpan di dalam memori. Nah, pemodelan yang hidup, yang menarik itu akan lebih membantu peserta didik mengingat. Sebagai contoh, ketika ada seorang guru memberikan pelajaran tentang menggambar misalkan, menggambar kucing. Nah, si guru tersebut langkah yang pertama adalah membuat lingkaran. Yang kedua adalah seperti ini, yang ketiga adalah seperti ini. Nah, di dalam guru tersebut mendemonstrasikan pembelajaran tersebut, dia juga memberikan warna pada setiap tahapan. Nah, pembelajaran yang seperti ini akan lebih mudah diingat oleh peserta didik. Jadi demonstrasi yang hidup, jelas, dan nyata itu akan membantu peserta didik dalam mengingat pemodelan tersebut. Langkah selanjutnya adalah motor repetition atau reproduksi motor. Jadi setelah peserta didik tadi melihat lalu menyimpan, langkah selanjutnya adalah pemodelan tersebut diproses dalam otaknya, diproses dalam memorinya. Nah, sebagai seorang peserta didik juga harus mengetahui kemampuan motorik setiap peserta didik, karena motorik pada anak-anak, remaja, dewasa itu berbeda-beda. Sebagai contoh, ada seorang guru yang memberikan pemodelan video tentang orang dewasa yang bermain piano dengan sangat bagus dan menarik. Peserta didik tersebut bisa mengamati, bisa menyimpan, tapi secara motorik dia belum bisa. Kenapa? Karena motoriknya belum sampai pada tahap itu. Tapi kemampuan motorik itu bisa dilatih seiring dengan tumbuh kembangnya anak tersebut. Lalu langkah selanjutnya yaitu motivation. Setelah peserta didik memberikan perhatian, lalu menyimpan dan mengelola pemodelan tersebut, harus ada motivasi. Nah, motivasi ini bisa berasal dari berbagai sumber yang berupa keinginan untuk mencapai tujuan atau untuk menghindari hukuman. Lalu bagaimana jika motivasi tersebut tidak muncul pada diri seorang peserta didik? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, berikan penghargaan kepada model.
Yang kedua, berikan penghargaan kepada peserta didik. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan kepercayaan peserta didik dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa meningkatkan kepercayaan diri tersebut. Dengan contoh, ayo kamu pasti bisa melakukan ini, kamu pasti sanggup kok, ayo semangat deh, seperti itu. Yang keempat, perlihatkan bagaimana perilaku tersebut memberikan dampak yang positif. Nah, menurut Bendera sendiri, motivasi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama harapan, yang kedua nilai, dan yang ketiga reaksi efektif. Harapan itu mencakup tentang keyakinan kita bisa melakukan tujuan dari perilaku tersebut, model tersebut. Yang kedua nilai itu mengacu pada pentingnya modelan atau perilaku tersebut. Nah, yang ketiga itu mengacu pada reaksi yang dilibatkan pada emosi yang dilibatkan pada pemodelan tersebut. Terima kasih. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari teori kognitif. Yang pertama yaitu 1. Menekankan pentingnya peniruan. Kedua, menekankan peran kognitif, dan yang ketiga menekankan pentingnya lingkungan. Di sini misalkan seorang anak dilihatkan video tentang seseorang yang memukul bodol, anak tersebut secara otomatis akan meniru perilaku tersebut. Intinya kalau yang ditiru sesuatu yang baik positif, maka akhirnya baik bagi individu tersebut. Lalu kekurangannya 1. Terlalu fokus pada peniruan. 2. Teori ini tidak memperhatikan perbedaan individu. Menurutnya semua orang di situasi yang sama. Yang ketiga, tidak memperhatikan peran lingkungan. Contohnya, jadi semisal ada anak tidak akan melakukan sesuatu jika tidak meniru atau melihat dari orang lain. Dia hanya meniru apa yang dia lihat, dan akhirnya tidak ada perkembangan pada si anak. Maksudnya dari video yang diambil dari video yang sudah ditayangkan tadi, si anak hanya akan meniru pada apa yang dia lihat dan tidak bisa berkembang. Maksudnya saya ambil dari contoh tadi ya. Setiap orang ketika melihat bodol tidak harus dipukul, kan bisa dicium, digendong atau ditulis-tulis atau gimana. Ya, seperti itu. Nah, dari kesimpulan tadi kita membuka sesi tanya jawab.